Kalau istilah Jawanya itu sundep. Sundep. Ini sundep. Ini ciri-cirinya sundep. Ini sebenarnya itu yang diartikan sundep itu ulat. Ulat. Ulat itu tumbuhnya kan dari penyebaran hewan pertama itu kaper. Oh, kaper. Seperti kupu-kupu tapi kecil. Kupu-kupu putih itu yang kecil, Pak ya? Kecil. Itu penyebab pertamanya itu, Pak ya? Dia akan masuk di batang padi seperti ini, dia akan masuk. Nah, ini. Oh iya. Ini kan sudah pulih, ini sudah naik. Ujungnya udah naik. Nah, ini seperti ini. Ini kan yang kena ini. Ini pernah saya buka. Oh iya. Itu ulatnya kecil. Oh, ulatnya kecil. Sangat Pak. Kecil. Sangat kecil. Itu. Itu sangat berbahaya buat tanaman padi kita itu, Pak ya? Sangat berbahaya kalau kita nggak waspada dan kita rutin melakukan penyemprotan, itu bisa habis tanaman kita, nggak tumbuh sama sekali. Ya, soalnya para petani di Indonesia itu, terutama bapak-bapak itu mengeluhkan katanya banyak sekali penyakitnya itu, Pak. Oh iya. Makanya akan saya lakukan penyemprotan kalsium dan fungisida seperti ini. Ini kan untuk memacu pertumbuhan, Mas, supaya batangnya lebih kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Miftahul Karim Official. Kali ini kami akan mengikuti proses penyemprotan penanganan hama sundep pada tanaman padi yang dilakukan oleh Bapak Sutarmin. Yang baru menemukan channel Miftahul Karim, jangan lupa untuk mendukung dengan cara like, subscribe, dan aktifkan tombol notifikasi agar mengetahui perkembangan channel kami dan video-video terbaru dari kami. Bagaimana cara penyemprotan untuk hama sundep yang dilakukan oleh Bapak petani kita, Bapak Sutarmin? Kita akan menyaksikan bersama-sama. Jangan di skip karena ini sangat bermanfaat bagi kita semua ya. Selamat menyaksikan. Selamat sore, Pak. Iya, sore, Mas. Apa kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat. Oh, ini mau melakukan penyemprotan untuk apa, Pak? Ini saya melakukan penyemprotan untuk padi. Padi saya ini kan telah berumur 25 hari, jadi butuh perawatan yang agak ekstra. Seperti yang saya akan lakukan, lakukan penyemprotan. Saya gunakan kalsium hidros, terus fungisida ciplo. Itu berfungsi buat apa, Pak, kalau padi, Pak? Ini fungsi kalsium untuk padi banyak, Mas. Banyak kegunaannya dan keuntungannya, Mas. Seperti tertera di sini, Mas. Untuk mempertebal dinding sel, memperkuat batang utama dan sekunder, mencegah rontokan daun, bunga dan buah, meningkatkan bobot buah, menyempurnakan proses pembentukan biji, meningkatkan keserempakan pemasakan buah, mencegah ros dan rot. Ini Pak, ini Mas, ini yang sangat dibutuhkan untuk padi, ini mencegah blasem dan rot. Sekarang soalnya bapak-bapak petani sekarang tuh banyak mengeluh katanya Pak, padinya kok kurang bagus atau gimana itu, Pak, menurut Bapak? Oh ya, untuk itu memang saya sendiri sering dengar dari bapak petani yang katanya padinya itu daunnya lebat tapi pendapatannya sedikit. Itu menurut saya itu kurang istilahnya perawatan dan obat-obatan penyemprotan, seperti salah satu contoh kalsium yang saya gunakan ini. Tapi saya sering gunakan kalsium jenis higros ini, saya mix atau saya campur dengan fungisida ciplo. Alhamdulillah, Mas, untuk hasil bisa dibedakan. Bapak sudah membuktikan sendiri, Pak, ya? Sudah sering. Ini soalnya kita berbagi pengalaman dan berbagi ilmu kepada
para seluruh petani di Indonesia. Bukan kita menggurui Pak ya, Oh, bukan. istilahnya Ini sama kita sekali itu bukan. sharing ya. Saya senang berbagi berbagi. pengalaman saya. Iya. Saya jiwa saya itu suka bertanam dari jenis seperti taman palawija, sayur-sayuran dan sebagainya. Saya suka berbagi pengalaman dengan siapapun, teman-teman atau bapak-bapak pun di seluruh Nusantara. Kami sangat suka Oh iya, bagus. senang bergaul, bertukar pengalaman seperti itu. Berbagi ilmu intinya Pak Oh ya. iya, saya suka. Bertukar pengalaman. Alhamdulillah itu padinya hijau-hijau Pak ya. Alhamdulillah Itu ada sedikit, itu sudah alhamdulillah kemarin sudah diatasi, sudah boleh Pak ya. Itu kemarin waktu beberapa hari tanam itu katanya itu agak lumayan penyakit juga Pak ya. Oh banyak seperti ini, teman-teman atau bapak-bapak bisa lihat, nanti saya akan tunjukkan. Nah ini Iya. kalau ciri-ciri tanaman yang terkena penyakit, kalau istilah Jawanya itu sundep. Sundep. Ini sundep, ini ciri-cirinya sundep. Ini sebenarnya itu yang diartikan sundep itu ulat. Ulat itu tumbuhnya kan dari penyebaran hewan pertama itu kaper. Kaper. Seperti kupu-kupu tapi kecil. Kupu-kupu putih itu yang kecil Pak ya. Kecil. Itu penyebab pertamanya itu Pak ya. Dia akan masuk di batang padi seperti ini, dia akan masuk. Nah ini. Oh iya. Ini kan sudah pulih, ini sudah naik, ujungnya udah naik. Nah ini seperti ini. Ini kan yang kena ini. Ini pernah saya buka. Oh iya. Itu ulatnya kecil. Oh, ulatnya kecil. Sangat Pak. kecil. Sangat kecil. Itu sangat berbahaya buat tanaman padi kita itu Pak ya. Sangat berbahaya kalau kita nggak waspada dan kita rutin lakukan penyemprotan, itu bisa habis tanaman kita, nggak tumbuh sama sekali. Ya soalnya para petani di Indonesia itu terutama bapak-bapak itu mengeluhkan katanya banyak sekali penyakitnya itu Pak. Oh iya. Makanya akan saya lakukan penyemprotan kalsium dan fungisida seperti ini. Nah ini kan untuk memacu pertumbuhan Mas, supaya batangnya lebih kuat dan sehat. Karena apa? Karena tanaman sudah terserang hama seperti ulat gini, kalau kita nggak memacu dengan seperti kalsium yang saya gunakan atau fungisida, dia akan lambat pertumbuhannya. Intinya secara penanganan kita harus ekstra Pak ya kalau udah kena itu Pak ya. Ekstra. Kita jangan mudah menyerah dong. Kita petani semua, walaupun hanya modal sedikit, tapi kalau kita berusaha dengan sungguh-sungguh, insya Allah kita akan berhasil. Iya. Padi saya telah berumur 25 hari. Untuk bapak-bapak atau teman-teman bisa dilihat di aplikasi spray. Untuk 14-30 hari setelah tanam kita gunakan 1 gram. Seperti saya juga gunakan 1 gram per liter air. Jadi kalau untuk tank yang saya gunakan ini 20, ini kan kapasitas 20 liter ini, berarti saya gunakan 20 liter. Dan untuk fungisida Ciplo ini saya gunakan 2 gram per liter air, seperti itu. Jadi kalau untuk 20 liter itu biar gampangnya itu berapa sendok atau berapa itu Pak biasanya? Coba dijelaskan Pak, langsung ditafsir aja. Untuk kalsium yang simpel aja ya. Ya. Untuk kalau kalsium bisa saya kasih 2 sendok. Oh, 2 sendok. 2 sendok makan. Iya. Seperti ini. 2 sendok makan, dan untuk fungisida Ciplonya saya kasih 2 sendok makan. Oh iya. 2 sendok makan. Tapi itu untuk penyemprotan bisa dilakukan rutin seminggu 2 kali untuk pencegahan ini. Itu bisa ditambahkan perkat ya Pak ya? Bisa. Perkat biasanya berapa tutup Pak? Bapak? Saya gunakan untuk 20 liter saya gunakan 2 tutup. Oh 2 tutup Pak ya. 2 tutup. Itu biar bisa biar maksimal Pak ya. Agar hasil bisa maksimal dan tidak mudah luntur terkena air hujan atau embun. Untuk penyemprotan biasa saya lakukan itu bisa 2 cara. Bisa dilakukan di pagi hari, dari pagi sampai jam 9 pagi aja, misalnya jam 6 sampai jam 9 pagi,
Kalau sore Pak, waktunya Pak? Untuk sore bisa dilakukan setelah matahari enggak terlalu panas. Intinya sekitar jam 4 sore Pak ya? Iya, jam 4 sore Sampai sampai ya selesai, selesai lah iya. gitu. Lalu kita aduk ya. Oh ya, terima kasih atas penjelasannya Pak ya. Sama-sama. Mudah-mudahan mendapatkan hasil yang kita inginkan. Oke, para sahabat petani di seluruh Indonesia, nanti akan kita saksikan penyemprotan pada tanaman padi. Inilah proses penyemprotan yang dilakukan oleh Bapak Sutarmin untuk pencegahan dan perawatan dari hama sundep. Kita bisa saksikan bersama-sama. Saran dari kami adalah dalam proses penyemprotan segala sesuatu, baik tanaman padi, sayuran, mari kita selalu jaga kesehatan dengan cara memakai masker dan jangan melakukan makan ataupun minum atau merokok pada saat penyemprotan. Itulah tadi video dari kami. Mari para petani Indonesia untuk berkomen di kolom komentar, karena kami sifatnya masih belajar. Kami pun masih butuh masukan-masukan dari para penonton. Dan kami ucapkan terima kasih kepada penonton yang selalu mengikuti channel kami. Semoga ada sedikit ilmu yang didapat. Jika video ini merasa bermanfaat, marilah kita share bersama-sama supaya para petani Indonesia mengetahui penanganan hama sundep. Sekian dari kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa kembali di Miftahul Karim Official.